Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat pemeliharaan Tuhan, buat penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini. Kita boleh ada di penghujung minggu dan bersyukur buat kasih setia Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Engkau teramat baik bagi kami. Engkau selalu baik dan selamanya engkau baik bagi kami. Biarlah setiap yang bernafas memuji. Biarlah setiap makhluk hidup memujimu. Bahkan alam semesta menceritakan perbuatan besar. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Oh, karena oh, sangat layak dipuji, disembah. Allah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Haleluya. Semesta melukiskan dengan cara Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kebesaran Tuhan. Oh, sayang. Oh, sayang. Dipuji semua Allah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala nama besar bermulia. Layak untuk disembah, disembah. Allah yang bertata dulu sekarang dan selamanya,
atas kalangan namamu besar kemuliaan. Amin, amin. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Atas segala raja, namamu besar kemuliaan. Namamu besar kemuliaan. Namamu besar kemuliaan. Hosana bagimu di tempat maha tinggi. Hosana bagimu tempat yang maha tinggi. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah, layak ditinggikan, layak diagungkan. Selamanya. Kami puji, kami sembah, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan selamanya. Perbuatan-Mu besar dan ajaib, perbuatan-Mu dahsyat dan hebat. Engkau Allah, layak dipuji, layak disembah, ditinggikan, dimuliakan, diagungkan selamanya. Sebab Engkau satu-satunya Allah, dan tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti Yesus. Kami menyembah, kami menyembah,
Kami memuji, meninggikan nama-Mu selamanya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu, Yesus. Tuhan, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, sebab Engkau besar, sebab Engkau ajaib, sebab Engkau dahsyat Tuhan. Engkau hebat, Engkau luar biasa. Perbuatan-Mu ajaib, perbuatan-Mu dahsyat, perbuatan-Mu hebat dalam hidup. Pertolongan-Mu sungguh ajaib. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, menyembah, memuji, meninggikan nama-Mu. Yesus, Yesus Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib. Engkau dahsyat, Engkau hebat. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Sebab Engkau Allah, Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau segalanya bagi kami. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Mulialah Engkau selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Engkau, ajaib Engkau.
Syukur bagimu, syukur bagimu. Tak jemu-jemunya kami memuji-muji Engkau. Karena kebaikan-kebaikan-Mu yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Pertolongan-pertolongan-Mu yang tak pernah terlambat yang Kau beri bagi kami. Karena perbuatan-Mu yang besar dan ajaib yang Kau nyatakan di sepanjang hari-hari kami. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu ajaib, kuasa-Mu dahsyat, kuasa-Mu hebat. Tak ada yang dapat menandingi-Mu Tuhan. Tak tergantikan oleh siapapun dan oleh apapun. Engkau segalanya bagi kami. Engkau segalanya bagi kami. Engkau sumber yang tak terbatas bagi kami. Segala yang terbaik datangnya daripada-Mu. Kami bersyukur. Engkau sumber kekuatan kami. Engkau sumber pertolongan kami. Engkau sumber jawaban kami. Engkau sumber sukacita kami. Engkau sumber damai sejahtera bagi kami. Di dalam-Mu kami tak akan kekurangan satu pun yang baik, Tuhan. Sebab Engkau penyedia segalanya bagi kami. Sebab kami mau terus tinggal di dalam-Mu, melekati hati-Mu, tinggal dalam hadirat-Mu selamanya. Selamanya. Sebab lebih baik satu hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab indah hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Yesus, Yesus Tuhan. Ajaib Engkau. Engkau penyembuhku. Engkau pemulihku. Allah yang berfirman, semua jadi. Kau bersabda, semua ada. Ajaib Engkau. Ajaib Engkau. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu, punya Allah yang seperti-Mu. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. 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 Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Engkau. Haleluya. Syukur, syukur bagi-Mu. Ajaib Engkau. Haleluya.
Ajaiblah Tuhan, sungguh heran kami yang di sini mengucapkan Engkaulah Allah yang patut disembah. Kaulah Tuhanku yang esa. Amin. Ajaiblah Tuhan, sungguh hebat hati yang di sini mengucapkan Engkaulah Allah yang patut disembah. Allah Tuhanku yang heran dan berkata, ajaiblah Tuhan, sungguh heran hati dari seluruh ini mengucapkan Engkaulah Allah yang patut disembah. Allah Tuhanku yang hebat. Sungguh Engkaulah Allah kami yang ajaib. Engkau Allah yang hebat. Sungguh kami terkagum-kagum akan Engkau. Karena kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Karena kuasa-Mu yang Kau buktikan senantiasa dalam hidup. Engkau mengasihi kami, Engkau menyelamatkan kami, Engkau menebus hidup kami. Kuasa-Mu memelihara dan menjaga kami sampai hari ini. Sebab kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan kami mau terus tinggal di dalam. Dan biarlah firman-Mu di dalam kami. Sehingga kami tetap tinggal tenang teduh. Itulah letak kekuatan kami. Kami bersuka cita senantiasa menjalani hari-hari. Sebab itu pagi hari ini kami buka hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman. Dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan Len. Shalom Bapak Ibu. Ya, bersyukur ya kita bisa berkumpul lagi di Koram Bio ini. Saat teduh bersama-sama memuji Tuhan. Pembacaan kita sekarang sudah ke Yesaya 32. Yesaya 32 saya akan baca Raja yang Adil. Yang pertama, sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan.
dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut, seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Mata orang-orang yang melihat tidak lagi akan tertutup, dan telinga orang-orang yang mendengar akan memperhatikan. Hati orang-orang yang terburu nafsu akan tahu menimbang-nimbang, dan lidah orang-orang yang gagap akan dapat berbicara jelas. Orang bebal tidak akan disebutkan lagi orang yang berbudi luhur, dan orang penipu tidak akan dikatakan terhormat. Sebab orang bebal mengatakan kebebalan, dan hatinya merencanakan yang jahat, yaitu bermaksud murtad dan mengatakan yang menyesatkan tentang Tuhan. Membiarkan kosong perut orang lapar dan orang haus kekurangan minuman. Kalau penipu, akal-akalnya adalah jahat. Ia merancang perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta, sekalipun orang miskin itu membela haknya. Tetapi orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur, dan ia selalu bertindak demikian. Perikop yang kedua, peringatan kepada perempuan-perempuan Yerusalem. Hai perempuan-perempuan yang hidup aman, bangunlah, dengarkanlah suaraku. Hai anak-anak perempuan yang hidup tentram, perhatikanlah perkataanku. Dalam waktu setahun lebih, kamu akan gemetar. Hai orang-orang yang hidup tentram, sebab panen buah anggur sudah habis binasa, dan panen buah-buah lain juga tidak ada. Gentarlah hai perempuan-perempuan yang hidup aman. Gemetarlah hai perempuan-perempuan yang hidup tentram. Tanggalkanlah dan bukalah pakaianmu, kenakanlah kain kabung pada pinggangmu. Ratapilah ladangmu yang permai, dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat. Ratapilah tanah bangsaku yang ditumbuhi semak duri dan putri malu. Bahkan juga segala rumahmu tempat bergirang-girang di kota yang penuh keriaan. Sebab purimu sudah ditinggalkan, dan keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian. Bukit dan menara sudah menjadi tanah rata untuk selama-lamanya, menjadi tempat kegirangan bagi keledai hutan, dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Hutan akan runtuh seluruhnya, dan kota akan direndahkan serendah-rendahnya. Berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air, dan dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi kemana-mana. Tuhan, firman Tuhan, di perikop pertama ini berbicara tentang raja yang adil. Di mana jika seseorang raja memerintah menurut kebenaran dan memimpin itu menurut keadilan, maka eh, dampaknya akan berpengaruh, eh, orang-orang yang dipimpinnya itu dia akan mendapat tempat perteduhan gitu, merasa aman jika kita mendapat seorang pemimpin yang adil gitu, dan juga menjadi tempat berlindung terhadap angin ribut. Ini berbicara tentang saat kita mempunyai otoritas ya, otoritas kita yang benar, kita itu perannya sebagai tempat perlindungan kita gitu. Ya sebagai kita di Indonesia ya kita mempunyai otoritas, tetapi eh, otoritas kita, pemimpin-pemimpin kita tentunya mereka perlu kita doakan terus ya. Makanya kita sebagai eh, apa masyarakat gitu perlu mendoakan pemimpin-pemimpin kita, supaya pemimpin kita juga bisa memimpin dengan adil. Yang saya dapatkan, eh, jika kita lihat banyak mungkin ketidakadilan, kita juga
harus menjaga perkataan kita ya supaya jangan ada pengutuki ya. Kadang saya ada dengarnya Indonesia ini ginilah, tidak akan bisa berubah ya, kayak ginilah pemimpinnya, beginilah begini gitu ya. Tetapi kita harus punya iman yang benar ya di saat kita, ya tentu kita sering berdoa syafaat mungkin rame-rame atau berdoa pribadi, kita berdoa untuk bangsa kita. Kita harus punya iman yang benar kalau suatu saat nanti akan bangkit satu generasi yang takut Tuhan untuk memimpin negeri ini, sehingga eh, semua kita yang dipimpin itu akan mendapat tempat yang aman, tempat perlindungan. Gitu ya, dalam sisi fisiknya kita harus berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita. Nah, tapi bersyukur ya kita secara rohani eh, mau dipimpin oleh Tuhan sendiri. Tuhan itu adalah adil, Tuhan itu sudah sempurna. Jadi kita biarlah kita juga tetap mau dipimpin oleh Tuhan. Biarlah Tuhan itu yang menjadi pemimpin dalam hidup kita. Kita mau punya sikap hati yang mau dipimpin sama Tuhan. Sehingga Tuhan yang adil itu, Tuhan yang benar itu menguasai hidup kita, sehingga kita benar-benar bisa merasakan bagaimana Tuhan itu melindungi kita, menaungi kita. Jadi bagaimana dipimpin Tuhan? Dipimpin Tuhan itu ya mendengarkan apa kata Tuhan gitu. Mungkin dalam pembelajaran hidup kita, dalam ketidaksempurnaan kita, tetapi kita mempunyai sikap hati yang terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mempunyai sikap hati yang mau dipimpin oleh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu Tuhan sendiri menjadi pemimpin kita, sehingga kita bisa merasakan bagaimana rasa teduh, rasa aman, rasa tentram di dalam perlindungan Tuhan. Bahkan dapat biaya kedua itu dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut, seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Biar kita bisa merasakan saat kita dipimpin oleh Tuhan, kita bisa merasakan perlindungannya terhadap angin, perlindungannya, perteduhannya terhadap angin, perlindungannya terhadap angin ribut. Kita bisa merasakan aliran-aliran air, air kehidupan itu di dalam hati kita, di tanah tempat di tanah kita, hati kita yang kering gitu. Jadi biar kita boleh merasakan tempat pelarian kita itu, haus jiwa kita itu kepada Tuhan. Seperti tadi malam ya Kak Yuliana ada sharing di doa malam, itu di mana jiwa kita yang haus, yang kering itu butuh sesuatu untuk diisi. Tetapi bagaimana kita mengisinya, mengisi jiwa kita itu? Apakah ya zaman sekarang ini banyak ya TikTok lah, di Facebook lah, entah apalah tontonan-tontonan yang mungkin membuat jiwa kita bahagia, bisa ketawa gitu ya. Tapi itu pilihan hidup kita di saat kita eh, dipimpin oleh Tuhan, seharusnya kita bisa tahu kemana kita pergi, kemana jiwa kita yang kosong, yang kering ini, kemana kita datangnya gitu. Alangkah baiknya kita menyembah Tuhan, datang kepada Tuhan. Ya, tapi bukan berarti ya kita anti dengan eh, media sosial tanpa harus melihat-lihat, bukan gitu ya maksud saya. Tapi bijak-bijak mengolahnya, jangan sampai kita berjam-jam melihat entah apalah tontonan-tontonan di TikTok itu yang tidak berfaedah. Sementara di saat menyembah Tuhan, mungkin kita enggan gitu untuk datang kepada Tuhan gitu. Tapi marilah di saat hati kita yang rela dipimpin oleh Tuhan, kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita. Di saat jiwa kita kering, kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita baca firman Tuhan, biar Tuhan itu sendiri yang menjadi tempat untuk memenuhi jiwa kita yang kering. Biar Tuhan itu sendiri yang menjadi tempat perteduhan bagi kita terhadap angin. Biar Tuhan itu sendiri yang menjadi tempat perlindungan kita terhadap angin ribut. Kan berarti kita tidak membutuhkan orang, tetapi sikap hati kita yang tahu Tuhan itu tempat perlindungan kita, walaupun caranya bagaimana yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita.
Selanjutnya, saya akan langsung ke ayat yang ke-17. Di saat hati kita mau dipimpin oleh Tuhan sebagai Raja yang adil, tentu Tuhan itu memimpin dengan keadilan, dengan kebenarannya, dan dengan demikian kebenaran Tuhan itu juga akan memenuhi jiwa kita yang kering. Dia akan menjadi tempat perlindungan kita. Eh, Dan ayat 17 mengatakan, di saat kebenaran itu sudah ada ya, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saya semalam ya sudah beberapa hari yang lalu saya menyiapkan ayat ini. Saya ingat perkataan Pak Heri ya. Dia sering mengatakan ini di mana ada kebenaran. Ya pokoknya kita harus hidup tetap terus dalam kebenaran. Ya Pak Heri suka ngomong gitu ya. Nah kebenaran. Di sini kebenaran itu bukan kebenaran menurut kata kita ya. Karena setiap kita itu pasti punya kebenaran. Kebenaran yang menurut kita benar gitu. Ya mungkin di 5 tahun yang lalu saya menganggap sesuatu ini kebenaran. Tetapi firman Tuhan yang terus memperbarui hidup saya, mungkin saat ini saya, oh ternyata yang waktu itu saya anggap kebenaran, oh ternyata itu salah ya. Gitu. Ternyata ini kebenarannya itu seperti ini ya. Gitu. Mungkin kita juga akan pernah Bapak Ibu juga mengalami seperti itu. Kebenaran di sini ya ialah kebenaran firman Tuhan. Di mana ada kebenaran firman Tuhan, ya di situ ada damai sejahtera, bukan kebenaran menurut kebenaran kita atau kebenaran menurut kata leluhur kita gitu. Tapi kebenaran menurut firman Tuhan. Ya misalnya di saat dalam rumah tangga, kebenarannya apa ya firman Tuhannya. Suami itu mengasihi istri, ya istri itu ya tunduklah sama suami. Ya itulah kebenarannya. Jadi saat kita melakukan kebenaran, ya ada kebenaran itu yang kita kerjakan, situlah akan tumbuh damai sejahtera. Damai sejahtera itu bukan juga berbicara tentang, oh, materi yang banyak, harta yang melimpah, itu kita akan damai sejahtera. Bukan berbicara juga seperti itu, tetapi berbicara tentang hati. Karena kalau materi banyak, oh itu ada kan damai sejahtera, kita juga banyak ya lihat di luar sana. Orang-orang yang menurut kita hartanya banyak, tapi ya ada juga yang matinya bunuh diri mereka, ada yang harus depresi, harus minum obat penenang mungkin di saat tidur gitu, tidak ada damai sejahtera. Mungkin duduk pun dia tidak tenang, makan pun tidak tenang gitu ya. Jadi damai sejahtera di sini adalah damai sejahtera di saat kebenaran itu ada. Di saat kebenaran itu kita lakukan. Disitulah akan timbul damai sejahtera. Dan di saat kita bekerja mungkin sebagai seorang karyawan, hiduplah di dalam kebenaran. Sehingga damai sejahtera itu akan tumbuh. Dan akibatnya apa lagi? Ya ada ketenangan, ada ketentraman gitu. Nah, banyak kita lihat orang yang hidupnya tidak tenang, tidak tentram. Mungkin ya mereka enggan untuk hidup di dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran itu sepertinya memang sulit, harus mengampuni. Seperti saya seorang istri, ya tunduk kepada suami, tunduk itu dalam arti menghargai apa yang dikatakan suami. Kalau tidak sesuai, bukan berarti saya harus memberontak atau seperti apa. Mungkin saya bisa mengungkapkan dengan cara yang bijak. Jadi kebenaran itu kita dapat di saat kita membaca firman, mempelajarinya, merenunginya setiap hari. Kebenaran itu lama-lama akan menguasai jiwa kita. Kita akan mengetahui, oh kebenarannya seperti ini. Jadi marilah kita di saat dipimpin oleh Tuhan, kita hidup di dalam kebenaran. Ya kebenaran itulah yang membuat damai sejahtera. Kebenaran itulah yang akan membuat kita tenang dan tentram. Tentunya kebenaran itu kita dapat dari Tuhan. Dari mana? Dari firman-Nya. Yang kita renungi setiap hari, yang kita baca. Kebenaran itu akan terus menuntun hidup kita hari lepas hari. Mungkin dulu kita awal-awal percaya Tuhan, oh baru seperti ini. Semakin kesininya, semakin kita merenungkan, kita akan semakin tahu. Semakin setiap hari kita renungkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itulah yang akan menguasai jiwa kita. Lama-lama firman Tuhan itu akan bisa menjadi respon otomatis kita. Dari saat di luar, di masyarakat,
respon otomatis itu akan tiba-tiba dengan muncul gitu ya. Saya ada cerita tentang ya suami saya. Dulu itu orangnya memang agak temperamen. Jadi kalau di jalanan dia bisa aja ribut sama orang gitu. Misalnya lagi naik motor atau naik mobil tiba-tiba ada orang yang nyalip gitu ya. Dia itu bisa seperti kayak eh, bisa emosi tiba-tiba gitu. Tiba-tiba respon otomatisnya maksudnya ya tiba-tiba emosi bisa marah, bisa beribut gitu di jalanan itu sama orang gitu. Ya saya lah yang melarainya berulang-ulang gitu ya. Tetapi di saat kami berdoa, kami itu dapat firman Tuhan tentang amarah itu melekat pada dada orang bodoh. Jadi firman Tuhan itu ya dibaca gitu ya. Mungkin dia juga sudah tahu firman Tuhan itu sudah tahu. Dia juga bilang, sebetulnya aku tuh tidak mau marah. Dia bilang gitu. Tapi dia tidak tahu. Tiba-tiba ya itu respon otomatisnya itu marah gitu. Nah, oh iya iya saya paham gitu. Tapi suatu saat dia berubah. Ya sudah lama ya berubah sampai dengan saat ini. Saat dia sudah berkendara ada orang klakson, ada orang yang mungkin memang salah, yang tiba-tiba nyenggol dia atau apa, ya respon otomatis dia itu sekarang sudah tidak marah lagi gitu. Nah, dia sudah bisa tenang. Kenapa? Karena firman Tuhan yang amarah itu melekat pada dada orang bodoh itu sudah tumbuh gitu, sudah menguasai jiwanya. Itulah maksud saya. Jadi firman Tuhan itu yang kita baca itu tuh bisa tumbuh. Lama-lama firman Tuhan itu bisa menguasai jiwa kita gitu. Jadi ya dia juga bilang, iya ya, sekarang saya sudah enggak gitu lagi gitu. Sekarang mau orang mau kebut-kebutan, mau langsung tantin-tantin gitu ya di jalanan, dia bilang respon otomatisnya sudah tidak marah lagi gitu. Nah, jadi firman Tuhan itu sudah menguasai jiwanya, sudah membuat respon otomatisnya itu berubah. Yang dulunya marah, respon otomatisnya marah. Bahkan di saat saya tanya, Pak kok marah-marah terus gitu. Ya, dia bilang aku juga nggak mau marah-marah. Ya itulah respon otomatisnya. Oh gitu. Nah, tapi sekarang berubah. Jadi firman Tuhan itu bisa menguasai kita. Firman Tuhan itu bisa kita baca dan kita renungkan, dia bisa hidup gitu, bisa tumbuh gitu di dalam dasar hati kita. Tergantung ya kitanya lagi gitu. Saat kitanya memang mau respon, mau belajar terus, terus dan terus, firman Tuhan itu akan tumbuh. Dan pagi ini itu yang saya akan yang bisa saya sharingkan. Yang pertama, em, marilah hati kita itu boleh terus mau dipimpin oleh Tuhan sebagai pemimpin kita, sebagai raja di dalam hidup kita. Sehingga di saat Tuhan itu yang memimpin, kebenaran itu akan ada di dalam hidup kita. Dan kebenaran itu yang bisa menguasai pikiran kita. Sehingga bisa dari kebenaran itu akan tumbuh damai sejahtera, ketentraman, dan kenyamanan. Jadi biar rasa aman kita, rasa tentram kita, itu tuh kita peroleh dari Tuhan. Rasa aman kita itu biar kita bisa lari hanya kepada Tuhan. Hanya kepada firman-Nya, menyembah Tuhan. Bukan kepada hal-hal lain. Saya juga ada pernah dengar anak saya, Sinia itu pernah tanya sama saya, Mama, kalau pergi ke tempat karaoke karaoke yang di luar itu nyanyi-nyanyi gitu ya sama teman-teman, itu dosa enggak ya, Ma? Dia pernah tanya gitu sama saya. Nyanyi-nyanyi karaoke dosa atau enggak? Jadi saya jawabnya ya itu enggak tahu ya soal dosa atau enggak. Cuman saya tanya sama anak saya, kamu mau ke tempat karaoke itu tujuannya apa? Gitu. Atau cuman untuk nyanyi-nyanyi, menghibur diri gitu ya. Ya mungkin saya bilang itu bukan soal dosa atau tidak, tapi faedahnya untuk kalian apa? Nyanyi-nyanyi gitu loh. Berkumpul nyanyi-nyanyi di tempat karaoke itu tujuannya apa? Gitu ya. Kalau cuma untuk mungkin untuk kebersamaan, kalian untuk fellowship, ya itu oke lah. Tapi kalian juga harus tahu di situ nyanyi-nyanyinya tuh lagu apa yang kalian nyanyikan. Saya juga bukan terlalu apa ya, kayak alergi dengan nyanyi lagu-lagu dunia. Saya juga katakan gitu kepada anak saya. Tetapi setiap kata-kata yang kita nyanyikan itu kan ada artinya gitu. Jika kata-kata itu kata-kata yang kayak putus asa, kata-kata yang seperti mendewakan sesuatu, ya itu jangan dinyanyikan. Saya bilang gitu kepada anak saya. Jadi bijak-bijak dalam memilih lagu juga.
Lah kamu ke tempat karaoke, oke lah mau fellowship, oke. Tapi pilihlah lagu-lagu yang ya yang membangun jiwa gitu saya katakan kepada anak saya. Jadi jangan sampai ya enggak berfaedah gitu untuk apa gitu. Oh gitu ya Ma, tapi jadi enggak dosa ya. Ya enggak lah, enggak dosa tapi yang penting tujuannya apa? Ya apa faedahnya gitu aja gitu. Saya bilang gitu. Jadi ya mari kita punya isi hati yang mau dipimpin oleh Tuhan sebagai raja satu-satunya dalam hidup kita sehingga kebenaran Tuhan itu menguasai pikiran kita sehingga kita bisa tahu rasa aman, rasa tentram itu kita dapat biarlah hanya dari Tuhan. Respon otomatis kita tuh saat kita galau, di saat kita hati kita tandus, respon otomatis hati kita tuh kita tahu datangnya kepada Tuhan. Itu bukan kemana-mana gitu ya, ke karaoke, nyanyi-nyanyi gitu ya. Tapi biarlah kita tahu rasa aman kita itu hanya di dalam Tuhan. Kita biar mau punya sikap hati yang rela dipimpin oleh Tuhan sebagai pemimpin, sebagai raja dalam hidup kita. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Saya kembalikan kepada Eri. Oke, terima kasih Len buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi poin penting firman mengingatkan kita hari ini adalah tetaplah hidup dalam kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 katakan, firman-Mu itulah kebenaran. Jadi apa yang disebut kebenaran itu adalah ya firman Tuhan. Nah, di luar dari firman Tuhan itu bukan kebenaran tapi pembenaran. Pembenaran. Nah, makanya dan saya selalu kata apa itu pembenaran? Terkadang awalnya sepertinya firman. Tapi kalau firman itu ditambahin kata tapi, nah itu sudah bukan kebenaran lagi. Karena yang namanya firman Tuhan seperti Yohanes 1 ayat 1 katakan, pada mulai ada firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Artinya firman itu absolut, nggak berubah, mutlak. Jadi ketika firman ditambah atau dikurang, ya itu nggak jadi kebenaran lagi, tapi jadi pembenaran. Makanya kitab Wahyu katakan, kalau yang mengurangi, ada bagiannya juga yang ditimpakan. Kalau menambahi, apalagi hukuman ditambahin. Nah, jadi mari Bapak Ibu, sungguh-sungguh kita hidup dalam kebenaran. Apa-apa patokannya adalah kebenaran. Ya, contoh seperti yang Leni tadi katakan, bagus kan? Ke karaoke-nya boleh, boleh. Dosa enggak. Tapi balik-balik, ya Paulus katakan segala sesuatu boleh, tapi segala sesuatu enggak berguna. Segala sesuatu halal, tapi enggak segala sesuatu itu membangun. Karena kembali hidup ini kan bicara soal hati. Kalau kita ke karaoke, terus ngomong, oh boleh, Pak Heri ngomong boleh karaoke. Ya, terus karaoke semua. Tapi kan di karaoke itu bisa melakukan hal-hal yang berdosa. Nah, itu masalahnya. Bukan soal karaoke-nya, berdosa atau enggak berdosa. Nah, tapi ya seperti Leni tadi katakan, kalau firman Tuhan yang mengendalikan hidup kita, firman Tuhan yang ada di hati kita, itu menjadi respon otomatis kita, ya kita kan bisa dengan bijak menjawab, dengan bijak kita menjalani hari-hari, dan berkali-kali ya ayat di dalam Yesaya pasal 32 ayat 17 itu menjadi kalau boleh dibilang ayat favorit, yaitu ayat favorit yang pegangan. Karena di mana ada kebenaran itu akan tumbuh damai sejahtera otomatis. Seperti Leni kasih contoh tadi, kalau hidup suami istri di dalam kebenaran, suami mengasihi istri, ya udah otomatis rumah tangga itu akan damai sejahtera. Rumah tangga itu akan otomatis tenang dan tentram. Begitu sebaliknya ketika istrinya hidup dalam kebenaran, tunduk, hormat, respek pada suami, ya rumah tangga itu akan damai sejahtera, tenang, tentram. Tapi coba kalau dua-duanya nggak mau hidup, atau salah satu saja nggak mau hidup dalam kebenaran, tapi pembenaran, masing-masing ego, ya damai sejahtera pun nggak akan pernah muncul dalam rumah tangga. Yang ada apa? Perang terus, ribut terus, berantem terus. Nah, jadi mari hidup dalam kebenaran. Makanya dengan orang Neo setiap hari kita dengar firman, renungkan firman, firman di hati kita. Karena 95% hidup kita ini ditentukan oleh respon otomatis, seperti contoh ini tadi tentang Edi. Biarlah firman itu yang menguasai hati kita.
Sehingga dalam situasi apapun yang muncul itu firman. Karena Yesus katakan semua yang keluar, baik itu dalam perkataan, dalam pikiran, dalam tindakan, itu semua bersumber dari hati. Nah, mari jaga hati kita dan penuhi hati kita dengan firman Tuhan. Bukan hanya sekedar pengetahuan di sini firman Tuhan, tapi firman kebenaran itu sampai ada di hati kita. Di perbendaharaan hidup kita. Pikiran alam bawah sadar kita. Sehingga itu jadi respon kita. Dan percayalah ketika itu ada dalam hidup kita, ya damai sejahtera itu akan otomatis kita nikmati. Ketenangan, ketentraman itu akan otomatis. Waktu disalib orang kita sabar, ya damai sejahtera akibatnya. Coba kalau disalib orang terus kita berantem. Wah, mana tenang, mana tentram. Hati pun tidak tenang nyetir, mau kejar tuh lah. Tidak tentram lagi. Terus dinasehatin istri, tambah marah, tambah ngamuk. Wah, hilang damai sejahtera. Pergi liburan tidak jadi balik gitu. Jadi sederhana Bapak Ibu. Apalagi kalau di perikop pertama tadi. Kalau kita hidup dalam kebenaran, ya kita akan jadi pemimpin yang bijak. Baik itu pemimpin rumah tangga, ibu yang memimpin anak-anaknya, dalam posisi apapun. Dan kita nggak akan jadi orang bebal, tapi kita akan jadi orang yang berbudi luhur. Karena kita hidup dalam kebenaran. Oke, terima kasih, Len. Itu saja yang saya tambahkan, Bapak Ibu. Jadi pesan pentingnya adalah teruslah hidup dalam kebenaran, bukan pembenaran. Oke, silakan Kak Joni. Ya, salam semua. Kalau tidak ada yang menambahkan, kita akan masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami boleh terus hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, pagi hari ini lewat firman-Mu Tuhan, kami diajarkan terus mau tinggal tetap di dalam Engkau Tuhan. Ya, kami tahu Tuhan, tanpa kebenaran-Mu Tuhan, kami tidak dapat membuat apa-apa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, kami semua Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu di saat kami tinggal dalam kebenaran Tuhan, ada ketentraman, ada damai sejahtera Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa buat Leni Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau terus pakai hidupnya, terus menjadi berkat dalam keluarganya Tuhan, lingkungan hidupnya Tuhan. Memberkati Leni dan Edi bersama anak-anak mereka Tuhan. Untuk mereka terus hidup dalam kebenaran firman-Mu. Lewat hidup mereka, orang boleh melihat kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami semua ketika pagi hari ini Tuhan. Berkati kami, biarlah kami boleh terus hidup dalam kebenaran Tuhan. Sehingga dalam hidup kami ada damai, sejahtera, keamanan Tuhan, ketentraman dalam setiap kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan, Tuhan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini, kita berdoa khususnya Pak Ongko Wijaya Tuhan, Engkau memberkati, Engkau memulihkan setiap sakitnya Tuhan, akibat serangan stroke ringannya Tuhan. Engkau pulihkan di dalam nama Yesus. Kuasa pemulihan-Mu terus memulihkan keadaan tubuh ya Tuhan. Sehat kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa buat Ibu Dorcas Tuhan. Sudah menjalani kemoterapi Tuhan yang keenam Tuhan. Engkau juga campur tangan terus untuk pemulihan kesehatannya. Biarlah kuasa-Mu dan biru-Mu terus bekerja untuk pemulihannya. Dalam nama Yesus, terus memberkati Dorcas dan pelayanannya. Ya, lewat setiap apa yang terjadi dalam hidup, ya semakin Engkau pakai untuk melayani Engkau Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa buat Buyung Christian dan Pak Siregar Tuhan sedang membuka usahanya di Bojonegara Tuhan. Engkau memberkati
Engkau menuntun, memberikan mereka hikmat dalam menjalankan setiap apa yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur Tuhan, Kau telah memilih, menentukan pemimpin-pemimpin bangsa kami. Nah, kami tahu Tuhan tidak ada pemimpin yang tidak daripada-Mu Tuhan. Kau telah memilih pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Engkau memilih pemimpin-pemimpin kami yang takut akan Engkau. Hidup dalam kebenaran Tuhan. Engkau memberikan mereka hikmat kebijaksanaan untuk memimpin bangsa dan negara kami yang besar ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pemimpin-pemimpin kami, mulai Presiden, Pak Menteri dan stafnya, Gubernur, Bupati dan Wali Kota, dan seluruh jajarannya Tuhan. Mereka Engkau taruhkan hikmat untuk memimpin bangsa kami dengan keadilan Tuhan. Sehingga ada damai dan sejahtera dalam negara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bersyukur buat setiap hasil bumi dan hasil alam yang melimpah ini Tuhan. Biarlah itu boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami juga berdoa buat setiap ibadah-ibadah raya kami Tuhan. Tuhan, raya Sabat, Minggu, Tuhan yang Kau memberkati para pemimpin-pemimpin ibadah raya Tuhan. Kau juga memberkati para pelayan-pelayan yang melayani Engkau, para hamba-hambamu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau mengurapi mereka Tuhan, sehingga lewat pelayanan mereka boleh menuntun pimpin jemaat-Mu semakin dekat dengan Engkau dan boleh hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami serahkan doa kami dalam tangan-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya minta Denny tutup dalam bawah. Kembali kami bersyukur Bapa atas anugerah-Mu, atas kesempatan hari ini lagi Tuhan kami bisa menikmati hari-hari kami. Biar Bapa sepanjang hari ini Engkau yang menyertai setiap langkah kaki kami. Biar kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Bila Roh Kudus memberikan kami kemampuan supaya kami boleh hidup dalam kebenaran Tuhan. Sehingga kami boleh mendapat damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya berkat, kasih dan pemurahan Tuhan, penyertaan-Nya senantiasa menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Sampai ketemu hari Senin lagi. Oke, terima kasih Len. Ya Kak. Bill, Yung. OTW, OTW.